Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, saya lagi ada di Mall Bali Galleria. Tepat di depan mall nih ada booth salah satu motor listrik kece buatan Indonesia katanya, yang mereknya itu Alfa ya. Jadi dia punya dua produk. Di sini ada Alfa One dan ada Alfa Servo yang paling nyentrik, yang paling futuristik dan yang paling keren pastinya. Nah, langsung aja saya udah janjian nih sama salah satu salesnya. Saya akan coba test ride motor ini agak jauh, jadi biasanya kita bisa test ride-nya di sekitaran parkiran mall aja ya. Tapi saya dapat izin khusus dari abang salesnya. Nanti kalau teman-teman berminat, saya cantumin salesnya kalau mau tahu sensasi rasa berkendaranya di jalan. Nah, untuk riding style-nya kurang lebih seperti ini ya, dengan tubuh saya yang agak bongsor ini, dengan tinggi 170 cm dan berat sekian, menurut saya sih nyaman. Pas ya, kurang lebih teman-teman bisa perkirakan lah sendiri ya. Untuk spek motor listrik dinamonya dan spek baterainya tidak saya jelaskan karena sudah banyak sekali yang jelaskan dan brosurnya juga sudah ada di mana-mana. Saya fokus ke review rasa berkendara dan bagaimana sensasinya di tanjakan, apakah nyaman dan enak. Akhirnya kesampaian juga nih nyobain si Alfa Servo motor listrik terganteng yang rakitan Indonesia ya, rakitan atau buatan. Yang jelas appreciate lah, sudah ada di Indonesia, either itu rakitan, prototype atau apalah, yang jelas sudah ada di Indonesia dan dirakit di Indonesia juga. Nah, ini kebetulan salesnya baik banget ya. Jadi ini di dalam kawasan Mall Bali Galleria. Biasanya kita cuma bisa keliling-keliling buat coba di area parkir mall aja. Jadi ini saya minta khusus ke salesnya supaya bisa dicoba sampai jarak jauh ya. Saya mau bawa ke jalan raya, akhirnya dikasih izin dengan berbagai pertimbangan. Saya ya intinya diberikan kepercayaan lah untuk mencoba lebih jauh lagi. Jadi ini kondisi baterai sudah di 93%, sudah dicas tadi. Kita akan coba rasanya berkendara seperti apa. Ini kita keluar dari parkiran Mall Bali Galleria. Ini di sekitaran jalan bypass Ngurah Rai. Nah, rasanya seperti ini ya. Mungkin agak perlu dibiasakan karena memang riding style-nya berbeda dengan kendaraan bensin tentunya. Sangat berbeda. Ini saya coba di mode Eco ya. Oke, kita coba. Nah, kita pilih mode Eco, tarikannya seperti apa? Di mode Eco ini tarikannya smooth ya teman-teman. Jadi ini tuh berasa bawa apa sih ya? Saya punya di rumah Grand Pilano. Nah, rasa-rasanya seperti bawa Grand Pilano, jadi smooth, tidak nyentak-nyentak. Ini cocok banget buat daily ya kalau segini nih. Jadi buat pasar, antar anak sekolah, bahkan kerja juga yang dekat-dekat udah cukup nih kalau di mode Eco ini. Jadi klaimnya si Alfa ini, Alfa Servo, itu bisa menempuh jarak di 125 km dalam kondisi baterai 100% ya. Otomatis dengan sepertinya sih pengukurannya dari Eco Drive ya, Eco Reading ya, dengan Eco. Nah, ini kecepatan konstan di 31. Feel-nya juga enak, feel-nya tidak nyentak-nyentak, remnya juga ngikut. Nah, karena kebetulan ini pakai brand yang oke juga untuk remnya. Ini remnya ini Nissin ya, jadi seperti brand-brand motor Jepang kebanyakan pakai Nissin, jadi nggak usah diragukan lagi lah ya. Nissin kanan kiri, jadi depan belakang dia bukan Nissin. Oke, coba kita becek sedikit di mode Eco. Mode Eco itu enak banget, murah banget, nggak ngagetin. Jadi yang baru-baru nyoba motor listrik karena akan kaget dengan torsi badaknya motor listrik, jadi kita bisa coba di mode Eco ini ya. Nah, ini benar-benar udah cukup banget nih buat harian nih. Nah, tadi di 93%, sekarang sudah turun di 92%. Jadi ya seperti inilah rasanya. Saya akan coba ini ke arah Uluwatu atau Jimbaran mungkin ya, supaya terasa feel berkendaranya. Ditanjakan seperti apa, nanti akan saya coba ditanjakan yang agak curam ya. Kita coba, bukan menyiksa tapi hanya mencoba di jalanan real. Ya, kiri ini tanjakannya yang tajam.
kita berada di mode urban. Gampang banget nanjaknya, gampang banget. Oke, coba kita di Eco ya. Eco bisa nanjak apa tadi? Mode Eco nih. Mode Eco. Mode Eco gampang coy. Ini saya sendiri sih aku. Tapi mode Eco gampang banget asli. Asli mode Eco gampang. Tanjakan ini kalau pakai motor konvensional itu RPM-nya meraung seperti itu ya. Nah ini buset gampang dan gila enak, gampang. Tanjakan ini bahasa Balinya begitu. Nah, dan uniknya, bagusnya ini motor listrik ini ketika direm sambil digas itu dia tetap jalan ya. Jadi dia nggak cut off. Beberapa motor listrik lain kan cut off tuh saat jalan. Ini enggak. Ini jadi masih rasanya masih kayak itu, kayak atau motor bensin pada umumnya. Cuman bedanya ini nggak pakai bensin, kayak gitu aja. Nggak, ya udah gitu. Apaan sih gitu? Oke teman-teman, nah itu tadi ini motor listrik sudah saya tes di tanjakan Jimbaran, tepatnya di Wonogiri ya namanya. Bagi teman-teman yang daerah Bali, khususnya di daerah Nusa Dua atau Kuta Selatan dan sekitarnya, mungkin sudah hafal dengan jalan itu. Di jalan yang tanjakannya lumayan curam dan tikungannya juga lumayan, dan itu bertepatan ada di bawah pura ya, ada di bawah pura. Memang di sana banyak kejadian motor yang tidak bisa nanjak karena memang kondisi derajatnya dan tidak ada momentum atau kurangnya momentum untuk mengisi daya. Jadi dilahap dengan mudah dengan si motor listrik ini. Bahkan tadi pas saat nanjak posisinya di mode Eco padahal. Tapi dengan cukup mudah dan mulus sekali. Tidak ada tanda-tanda tidak kuat sama sekali. Dan juga selanjutnya saya coba tadi di jalan tanjakan seputaran GWK, tepatnya di depan GWK. Cuman tidak bisa terlalu banyak kita tes speednya karena lumayan macet jalannya, padat merayap karena di daerah situ di saat siang hari memang lumayan macet ya. Nah, dan ini jalan di seputaran Ungasan. Nah, teman-teman di daerah Kuta Selatan, Ungasan, daerah Pecatu, Jimbaran mungkin sudah hafal juga. Di Ungasan itu terdapat jalan yang lumayan tinggi juga, lumayan curam juga tanjakannya, yang bisa tembus ke tanjakan Guagong, tanjakan maut Guagong. Saya belum sempat ke sana. Cuma infonya si Alfa Servo ini harusnya lebih dari cukup, bahkan bisa untuk menanjak di jalan tersebut. Oke, ini sekarang saya menuju ke jalan bypass Pandawa ya, area Pantai Pandawa. Di situ nanti akan saya tes speednya dari mode Eco, Urban, Sport sampai ke bus. Nanti akan saya coba. Saya akan buatkan video terpisah bagaimana top speednya, sensasinya, dan rasanya. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Nanti akan saya upload di video berikutnya untuk top speednya. Thank you. Oke guys, jadi ini sekarang posisi tripnya di angka 450,7 km ya. Tadi waktu kita ambil itu posisinya di 408 km. Nanti screenshotnya saya tampilkan di situ, dan baterainya sekarang di 38%. Tadi saat kita ambil di start di 90%-an ya, 94 atau 90. Jadi ini jarak tempuhnya saya dapat di angka 42 km dan menghabiskan baterai sekitar 50%. Jadi di 42 km baterai di 50%. Itu pun dengan kondisi macet-macetan tadi, dengan berbagai macam gaya berkendara, termasuk juga sempat kebut-kebutan tadi untuk kita tes top speednya, sempat beberapa kali di sport mode, di bus juga sempat, dan sempat juga ya sering di mode sport juga tadi. Jadi kesimpulannya bagaimana? Oke sih, worth it. Nah ini dia, ini udah saya mau kembalikan lagi ke MBG ya, itu Mall Bali Galleria sebelahnya. Nah ini bagaimana rasanya, worth it. Rasa berkendaranya tidak jauh beda dengan motor bensin yang halus ya, bukan motor bensin yang kerdek. Contoh yang halus itu ya Yamaha Grand Villano. Saya bandingkan ke sana, rasa berkendaranya mirip-mirip, kehalusan mesinnya enak. Tapi kalau dibandingkan NMAX PCX sih enggak ya, karena
getaran mesinnya lumayan saya rasa si NMAX WCX itu karena dia mesinnya besar. Tapi untuk speed nggak kalah bro. Nanti video top speednya juga tak lampirin. Jadi di kecepatan 107 itu bener-bener rasanya gila kenceng banget. Karena apa? Untuk memperoleh top speed 0 sampai 107 itu relatif singkat banget, jauh banget daripada motor bensin pada umumnya. Jadi untuk kelemahannya apa? Kelemahannya itu tadi ketika kita beralih dari bensin ke listrik adalah jarak tempuh atau minutes perjalanan. Kita harus manage dari rumah, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus ngecas, dan dari full kita harus kemana, jaraknya harus kita tentukan dari rumah. Yang pertama, dan yang kedua biaya maintenance baterainya sih itu sih jaga waktu lama ya, dan ini masih ada garansi 3 tahun untuk baterai. Untuk lebih jelasnya sih nanti bisa kita hubungin salesnya. Jadi so aman sih ya, dan baterai itu nanti kedepannya akan lebih murah pastinya. Dan untuk maintenance bulanannya murah, itu tadi murah, cuma cek rem, oli paling ada cuma di gardan aja, sisanya cuma cek-cek fisik. Jangan khawatir, masih garansi juga, aman. Dan untuk biaya samsatnya sih kalau infonya yang saya dengar masih di bawah 100.000 ya. Jadi worth it atau enggak tergantung teman-teman, tergantung jarak tempuhnya kemana aja. Dan itu tadi harus merubah cara kita berkendara. Kita yang manage untuk waktunya berkendara, jaraknya, dan tujuannya tentunya. Oke, segitu aja. Ini mau saya balikin lagi. Thanks for watching and see you on the next video. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, satu lagi, dia nggak ada jamnya bro. Jadi walaupun mahal, dia nggak ada jam. Walaupun dia bisa night mode ya, bisa jadi hitam kalau gelap, tapi dia nggak ada jam. Oke?